Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nuridul wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan sholat tarawih di Mushola An-Nur malam hari ini. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Mushola An-Nur karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengisi rangkaian sholat tarawih pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat bahasan yaitu meningkatkan solidaritas sosial melalui puasa. Menunaikan ibadah puasa Ramadan adalah ketaatan hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di luar itu, puasa Ramadan juga seharusnya menjadikan hubungan antara manusia, terutama antar sesama muslim itu meningkat melalui solidaritas sosialnya. Puasa yang kita jalani seharian, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tidak saja untuk menahan lapar dan dahaga dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang jika syarat dan keturunannya sudah terlaksana, maka ibadah yang kita lakukan sudah sah. Namun sebaik-baiknya ibadah adalah ibadah yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan tentu saja bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man aktor so'ima falahu ajru so'imi wala yanqusu min ajri so'im syai'." Yang artinya, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang puasa tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang puasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Secara gamblang dan jelas sudah disampaikan dalam hadis di atas bahwa barang siapa yang berbagi atau memberikan makanan kepada orang yang hendak membatalkan atau berbuka puasa, maka pahala yang ia peroleh akan sama saja dengan orang yang berpuasa tersebut, di mana itu adalah bukti bahwa di dalam puasa Ramadan ini sangat disunahkan dan dianjurkan bagi kita semua untuk saling berbagi, terutama dalam berbuka puasa. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita mungkin merasa bangga dan gembira jika mendapat undangan buka bersama di rumah teman, kerabat, atau tempat makan lainnya. Akan tetapi ada pola pikir yang harus kita rubah, bahwa sesekali kita juga harus menjadi tuan rumah yang mengundang teman-teman atau sanak saudara untuk berbuka bersama dan menikmati hidangan yang telah kita siapkan. Jika memang belum bisa memberi banyak, kita bisa mengundang keluarga terdekat atau teman-teman tertentu, dan masih jika belum mampu lagi, kita setidaknya bisa berbagi takjil puasa seadanya. Nilai sedekah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak selalu dari jumlahnya saja, namun dari seberapa ikhlas kita berbagi terhadap sesama. Dalam satu hadis lain yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, disebutkan bahwa An Anas radhiyallahu anhu qala, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal?" Qala, "Sadaqatu fi Ramadan." Yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berangkat dari hadis ini, Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi mengatakan bahwa Rasulullah akan menjadi orang yang paling dermawan ketika bulan suci ini tiba. Lebih jauh, puasa Ramadan ini tidak saja menjadi ajang kita untuk saling berbagi terhadap sesama muslim, namun kita juga harus berbagi dan memperbanyak sedekah terhadap manusia pada sesama umumnya tanpa memandang latar belakang apapun.
kita juga harus memahami bahwa memang menahan puasa atau menahan lapar dan dahaga itu tidaklah mudah, sehingga sebagai sesama muslim selayaknya kita saling memahami untuk meningkatkan rasa ingin berbagi dan empati dalam menyiapkan berbuka puasa serta berbagi terhadap sesama muslim yang berpuasa lainnya. Jamaah sholat tarawih yang saya hormati, Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya pernah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia merasakan lapar, maka lapar itulah yang akan dia ingat. Hal itulah yang memberikan dorongan kepada sesama muslim lainnya untuk saling berbagi makanan terhadap orang yang lapar. Kita patut bersyukur hanya menahan lapar dalam waktu 13 jam, dan setelah itu di waktu berbuka dapat menikmati santapan yang nikmat serta membatalkannya dengan rajin-rajin yang sudah disiapkan. Sementara banyak saudara-saudara kita yang setelah jam berbuka pun masih menahan lapar karena kekurangannya, dan entah kapan laparnya itu akan berakhir. Hadirin sholat tarawih yang saya hormati, jika betul-betul mau mengamalkan dua hadis yang ada di atas, tentu angka kemiskinan di negara kita akan sedikit demi sedikit perlahan menurun. Hal ini juga menambahkan bahwa sedekah merupakan kesunahan yang sangat dianjurkan, dan puasa juga tidak menggunakan kita dari ibadah sosial lainnya dan tidak hanya peduli terhadap ibadah kita sendiri. Lebih lanjut lagi, prinsip dari empati dan kehidupan sosial ini patutnya terus kita jalankan bersamaan dengan keadaan saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang terus semakin merajalela dan belum kunjung usai, sehingga kita selayaknya bergotong royong dengan prinsip empati membantu sesama, terutama di bulan Ramadan ini. Sekilas puasa memang mendidik rasa empati seseorang untuk memiliki sifat tenggang rasa kepada orang-orang di sekitarnya, baik kepada sesama muslim maupun kepada manusia secara universal. Hadirin sholat tarawih, semoga ibadah puasa tahun ini dan seterusnya bisa menjadikan kita menjadi manusia yang suka berbagi dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja memiliki nilai solidaritas yang tinggi baik sama muslim maupun terhadap manusia pada umumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Yang salah dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.